Halo semuanya, kembali lagi di si Pens, Siniar Pens pada segmen Pens Talk. Nah, pada episode kali ini ada narasumber yang merupakan orang nomor 1 di Pens yang biasa kita lihat kalau lagi ada kegiatan ataupun acara-acara yang ada di Pens. Nah, di sebelah saya udah ada Bapak Ali Ridho Barakbah Eskom PhD selaku Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Udah siap ya Pak untuk podcast ini? Siap. Oke, gak perlu berlama-lama, kita lanjut aja ke segmen selanjutnya untuk membahas berbagai informasi yang bisa disampaikan oleh Bapak Ali Ridho. Nah, sebagai permulaan nih Pak ya, kan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya udah berdiri lebih dari 3 dekade ya Pak ya. Nah, itu tuh mungkin Bapak bisa menjelaskan ya Pak ya, sejarah atau awal terbentuknya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya itu bagaimana Pak? Jadi saat itu bermula sekitar tahun 1985 itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia saat itu menerima tawaran untuk pendirian Politeknik bidang elektro dari pemerintah Jepang ya, di bawah koordinasi JICA, jadi Japan International Cooperation Agency. Nah saat itu pihak kementerian kemudian mencari perguruan tinggi di Indonesia yang kira-kira siap untuk bisa melakukan pembukaan politeknik di bidang elektro. Nah kebetulan saat itu setelah dicari, ITS merupakan salah satu leading university di Indonesia yang memang di bidang elektro itu sangat unggul. Nah jatuhlah pilihan itu ke Institut Teknologi 10 November. Nah kemudian akhirnya pihak dari JICA kemudian bertemu dan mereka berdiskusi tentang kemungkinan berdirinya politeknik di bidang elektro ya di ITS saat itu, termasuk juga dari sisi penyediaan sumber daya dan sumber daya manusia itu. Nah akhirnya pihak JICA setuju dan kemudian dilakukan MOU dan MOA saat itu tahun sekitar 1986 diiringi dengan pembangunan gedung Diploma 3. Nah gedung itu pembangunan berjalan 3 tahun ya, selesai di tahun 1988 ya, dan tanggal 2 Juni 1988 kemudian secara resmi gedung itu dioperasionalkan ya, dan pembukaan Politeknik Elektronika bidang Politeknik di bidang elektro saat itu dimulailah di tanggal 2 Juni 1988 itu, yang sekarang kita peringati sebagai hari tanggal Dies Natalis Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Jadi begitu sejarahnya. Nah saat itu ITS ya itu sebagai institusi unggul banyak sekali membantu, termasuk persiapan sumber daya manusia yang kemudian diperbantukan untuk mengawal ini ya, politeknik yang baru ini. Nah banyak dari pendidik ya, terutama dari jurusan elektro ITS itu yang membantu saat awal inisiasi berdirinya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ya. Berarti memang kompleks ya Pak dari awal juga ya Pak ya. Bisa dibilang Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini sudah berdiri sejak 1988 dan juga masih terus berkarya dan berinovasi terus. Betul. Ya Pak ya. Mulai dari gedung D3, sekarang udah nambah gedung D4, gedung Pasca Sarjana, bahkan sekarang ada gedung baru ya Pak ya. Betul. Iya. Nah saat itu SDM yang diperbantukan dari ITS di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya di bawah koordinasi dari JICA, Japan International Cooperation Agency, itu melakukan banyak sekali improvement ya di bidang pendidikan. Nah salah satunya adalah saat itu mencoba untuk ya tidak hanya menyelenggarakan program di Diploma 3 saja, tapi juga menyasar program
program yang ada di diploma 4 atau setara S1 ya, sarjana, yang kemudian ya dikenal dengan nama sarjana terapan. Nah itu inisiasinya dari PENS saat itu. Nah ketika itu berhasil dan kemudian diikuti banyak sekali dari institusi politeknik yang kemudian menyelenggarakan program D4 itu. Nah kemudian tidak cukup sampai di situ ya. Mereka terus menggeliat begitu, terus berinovasi, improvement ya. Berasa bahwa kebutuhan industri ya itu membutuhkan sisi teknikal yang lebih tinggi ya, tidak hanya di jenjang diploma 4 tapi juga di pasca sarjana. Nah, karena itu sejak tahun 2011 ya itu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya juga berusaha untuk mengusulkan ke pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa menyelenggarakan program pasca sarjana terapan di bawah koordinasi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dan selama 2 tahun kita meyakinkan pemerintah Indonesia saat itu, dan alhamdulillah tahun 2012 ya disetujuinya dibukanya program magister terapan pertama di Indonesia di bidang teknik ya, oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. 2012 berdiri untuk program studi magister terapan. Nah, kalau dari sarjana terapan itu sendiri Pak, dimulai kapan Pak? Sarjana terapan di tahun 2003, 2004 ya. Itu saat pembangunan gedung untuk diploma 4 itu selesai. Ya. Jadi setelah pembangunan gedung diploma 3 kemudian kita mendapatkan hibah yang kedua dari pemerintah Jepang untuk inisiasi program diploma 4 dengan dibangunnya gedung diploma 4 ya. Gitu. Jadi memang improve ya Pak, dari yang pertama D3 dulu, gedung D3, terus habis itu juga ke gedung D4, bahkan sampai ke gedung pasca sarjana ini di tahun 2012 itu tadi ya Pak ya. Dan sekarang juga lagi nambah nih gedung di belakang. Sekarang lagi nambah lagi. Iya. Ditunggu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan tahun ini selesai, di akhir tahun ini selesai, dan juga saat ini kami juga sedang mengusulkan ke pemerintah Indonesia dan meyakinkan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ya, untuk Politeknik itu bisa menyelenggarakan program doktor terapan. Oh, dokter terapan. Nah, mudah-mudahan ya kami bisa meyakinkan pihak kementerian bahwa memang dari sisi kebutuhan ya dunia usaha, dunia industri itu sudah saatnya jenjang di pendidikan vokasi khususnya di Politeknik itu bisa menyelenggarakan program ke S3 terapan gitu. Iya, benar sekali ya. PENS ini memang bukan hanya Politeknik nomor 1 di Indonesia, tapi menjadi Politeknik pertama tadi ya Pak yang udah membuka sarjana terapan dulu, terus sarjana magister terapan, bahkan sekarang nih ke depannya juga akan dibuka program dokter terapan itu ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Iya, semoga ke depannya lancar terus ya Pak ya. Ya, mohon doanya juga. Iya, pasti didoakan untuk terbaik untuk alma mater tercinta. Baik Pak, lanjut nih Pak. Tadi kan Bapak juga udah mention ya Pak ya, berbagai sekarang tuh industri tuh memang membutuhkan gitu ya Pak, membutuhkan lulusan-lulusan cetakan dari PENS ini Betul. Ya Pak ya. Nah itu tuh mungkin bisa nih Pak dijelasin sejak kapan sih Pak Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini menjadi perguruan tinggi vokasi nomor 1 di Indonesia gitu. Oke, saya mengawali dari sejak berdirinya. Saat kami berdiri, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya itu kebetulan di bawah koordinasi pemerintah Jepang oleh JICA ya. Nah, banyak SDM PENS itu yang tenaga pendidiknya itu yang kemudian dikirim ke Jepang ya, short term ataupun long term. Mereka mengambil training di lab-lab yang ada di universitas di Jepang. Kemudian ada juga yang mengambil pendidikan formal S2, S3 di Jepang. Ada juga program untuk mengirimkan expert dari Jepang itu di berbagai bidang itu ke Politeknik dan stay di sini untuk mendevelop kurikulum. Nah, sehingga nuansa pembelajaran yang ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya itu ya unik sekali kalau ya kita lihat di pendidikan di Indonesia, karena
kita satu-satunya institusi yang menerapkan lab based education full ya, secara full ya, karena memang sejak awal kami itu dibina oleh banyak expert ya dan beberapa universitas di Jepang ya. Tuh, sehingga ya lab based education itu kita terapkan sejak awal berdirinya, dan itu menjadi salah satu kunci keberhasilan PENS yang meraih capaian-capaian saat ini ya, termasuk di dalam capaian ya sebagai politeknik nomor 1, pendidikan nomor 1. Bahkan di tahun 2022 kemarin oleh pemeringkat perguruan tinggi internasional, salah satunya adalah Shimago Institution Ranking, kita itu tercatat politeknik nomor 1 ya di Asia Tenggara bidang teknik gitu. Nah, kemudian kalau di Webometric capaian bulan Januari kemarin kita tercatat sebagai politeknik nomor 1 ya di Asia Tenggara untuk semua bidang ya. Jadi tentunya capaian yang sekarang kita lihat ya, itu kita yakini bahwa tidak serta-merta tiba-tiba kita dapat capaian itu ya, karena sejarah itu membentuk dari lama, kultur kita, mindset kita ya, budaya, cara kerja, teamwork ya, tenaga pendidik, mahasiswa, tenaga kependidikan untuk bisa bekerja sama mewujudkan kampus ini sebagai kampus inovasi. Iya. Di balik kampus inovasi itulah yang membuat Politeknik Elektronika Negeri Surabaya itu terus berkembang, terus memberikan inovasi-inovasi, juga berbagai dampak ya Pak ke lingkungan ya. Dan dari situlah menjadi Politeknik nomor 1 di Indonesia gitu. Betul. Dan juga tagline Politeknik Elektronika Negeri Surabaya itu memang kampus tradisi juara. Betul. Dan juga kampus inovasi gitu ya Pak. Kampus inovasi. Ya betul sekali. Nah, tadi kita udah bahas ya Pak ya, kita udah mention juga PENS sebagai kampus inovasi itu tadi ya Pak. Nah, pastikan inovasi-inovasi tersebut didapatkan dari kerjasama itu tadi ya Pak ya. Nah, mungkin bisa jelasin nih Pak, lembaga mana aja sih Pak yang sudah bekerja sama gitu sama PENS untuk mencapai inovasi tersebut gitu. Oke, pihak luar yang, karena kita banyak sekali mempunyai mitra ya, partner dengan pihak luar itu, baik dari sisi dunia pendidikan ataupun di dunia usaha dan industri ya. Nah, kalau kita lihat ya beberapa pihak itu bisa kita petakan ya. Yang pertama dari sisi government, kepemerintahan ya. Itu tidak hanya dari sisi kementerian di pendidikan dan kebudayaan, Ristek dan Teknologi, tapi juga pendidikan dari kementerian yang lain ya, Kementerian Keuangan, Kominfo ya, yang seringkali intens ya bekerja sama dengan kita. Sampai yang tahun kemarin itu kita mengadakan kegiatan TSA ya, Talent Scouting ya, Academy, untuk membenamkan MBKM itu ya ke langsung problem based solution yang ada di industri ya, kerjasama dengan PT Telkom dan PT Garuda Food ya. Tuh. Nah, ada juga dari pihak perguruan tinggi juga ya. Jadi kita punya mitra dan jejaring dengan beberapa perguruan tinggi baik yang ada di Indonesia, universitas, institut ya, kemudian pendidikan vokasi ya, sekolah vokasi ataupun politeknik ya. Ya, dan juga ya dari pendidikan yang lain ya, SMK, SMA ya, kita punya. Yang terakhir kemarin kita mengadakan sosialisasi tentang program Golden Ticket itu dengan kerjasama dengan Siameo. Itu melibatkan, ada hadir sekitar 360 kepala sekolah ya, di Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan ada juga yang dari Kalimantan Utara itu datang ke PENS ya. Nah, di perguruan tinggi di luar juga kita punya jajaran yang cukup bagus ya, karena memang terutama di Jepang, karena memang kita banyak diasuh oleh beberapa universitas di Jepang ya, dari mulai awal kita lahir sehingga sampai sekarang hubungan itu tetap terjalin ya gitu. Nah, itu menyebar ya dari mulai Jepang Utara turun ke bawah sampai ke Jepang Selatan ya itu.
Yang selalu intens yang kita lihat biasanya tiap tahun itu adalah kegiatan International Conference, IS ya. Itu kita punya partner dari beberapa jejaring universitas di Jepang ya. Ada Keio University, ada Okayama University, ada Toyohashi Institute of Technology, kemudian ada juga Kanagawa Institute of Technology yang biasa kita kirim student exchange ke sana ya. Juga dari negara yang lain ya. Nah di tahun ini juga kita coba merambah untuk beberapa universitas yang ada di Jerman untuk bisa mereka terlibat involve di dalam IS 2023 ini. Nah itu yang dari perguruan tinggi. Sedangkan yang dari industri memang dari awal lab-lab di PENS itu memang unik. Tadi saya bilang ada lab based education. Jadi dosen dan mahasiswa itu mereka berinteraksi mengerjakan sesuatu bareng-bareng di lab ya. Dan itu menjadi kultur, menjadi satu kebiasaan ya. Dan bahkan dengan adanya kurikulum MBKM, kegiatan mereka bahkan bisa disalurkan untuk mendapatkan kredit ya. Gitu. Nah, sehingga partner industri kita itu memang banyak ya. Sekarang tercatat jumlah kerjasama kita dengan industri itu kemitraan itu lebih dari 360 yang aktif ya, yang masih aktif ya. Sebut saja misalkan proyek yang besar-besar itu dengan yang terakhir kemarin dengan PT VKTR ya. Itu untuk mengembangkan teknologi transportasi elektrifikasi transportasi. Itu kalau kita lihat masuk defense itu ada bis listrik ya, itu kita coba ubrek ya, kita coba untuk bongkar untuk mainkan bersama gitu. Kemudian penciptakan motor listrik, kontrol listrik ya, itu dosen dan mahasiswa involve ya di dalam proyek dengan industri itu ya. Tapi tidak hanya dengan PT BKTR yang terkait mobil listrik pun di situ nanti ada PT Ground, ada PT Green ya. Itu kalau jalan-jalan di belakang kampus itu ada juga mobil hijau. Itu dengan PT Green ya. Terus ada juga ya kita kerjasama itu untuk buat controller itu dengan PT Ground. Mobilnya tidak ada di sini ya, ada di industri itu yang untuk sampah, mobil besar yang untuk pembersih sampah di jalan. Biasa kalau kita lewat Ciputra itu mobil itu ada. Nah, itu kita konversi menjadi mobil listrik ya, kerjasama dengan PT Ground. Nah di yang lain juga ada contoh di Departemen Teknik Informatika dan Komputer itu dari 2017 itu kemitraan dengan PT Maulidan dan Sindika untuk bisa mengeksplorasi ide-ide software development. Jadi industrinya masuk ya di mata kuliah, kemudian bareng-bareng untuk mengeksplorasi ide, dikawal selama setahun ya oleh industrinya, involve di situ sampai jadi produk ya bareng-bareng ya. Nah, jadi sangat bervariasi ya produk yang dihasilkan ya, karya-karya mereka yang dihasilkan. Nah, karena itu kemarin kita coba mengadakan pensasi ya. Iya, pensasi betul. Pameran inovasi vokasi ya. Itu nah kita coba menampilkan, mempublikasikan hasil karya inovasi PENS itu ke publik, dan alhamdulillah sambutan masyarakat cukup antusias. Dan memang rencananya ini akan kita buat kegiatan rutin tahunan di bulan November ya. Gitu. Nah, bagi adik-adik yang mau masuk PENS kepingin tahu ya, nanti datang aja di November 2023 ini untuk lihat hasil karya PENS itu seperti apa sih gitu. Oke, kita tunggu ya. Pasti nih buat teman-teman, kembali lagi ya, kita ingetin lagi nih, kalau memang cocok nih dari lebih dari 20 program studi yang ada di PENS itu tadi ya Pak ya. Nah itu mungkin bisa dikembangkan nih dari teman-teman, misal memang tertarik itu untuk mengikuti salah satu program studi yang ada di PENS, dan juga dikembangkan nih dari kalian sendiri, karena dibantu juga sama dosen-dosen yang ada di sini, tenaga pendidik dan lain-lain, untuk menghasilkan inovasi yang memang dibutuhkan untuk dunia industri saat ini. Betul ya Pak ya. Dan juga bukan hanya ini ya Pak, bukan hanya dari berbagai mitra itu tadi ya Pak, dari mahasiswa sendiri pun biasanya juga sering ikut-ikut lomba dan juga memberikan prestasi yang membanggakan itu tadi ya Pak ya. Prestasi-prestasi mulai dari KMIPR, Gemastik dan lain-lain, itu memang lomba-lomba yang dikhususkan untuk inovasi itu ya Pak ya. Betul, karena di lab based education itu ya, lab itu tidak hanya lab yang
sifatnya untuk mencetak produk industri dunia kerja, tapi lab itu lab pemberdayaan. Jadi mata kuliah, kemudian kreativitas ditaruh di lab itu. Termasuk diantaranya adalah lab itu dipakai sebagai ajang untuk pengembangan kompetensi mahasiswa. Nah, mereka dari situ ya mulai mencoba untuk ikut ya kompetisi, kemudian ya didampingi oleh dosen ya, gitu. Dan itu tersebar ya, banyak sekarang di setiap prodinya ya. Nggak usah jauh-jauh sih Pak, di sini juga yang saat ini sedang berlangsung ini yang bisa dilihat sama teman-teman mungkin yang lagi lihat di YouTube gitu dan bisa mendengarkan di Spotify, itu juga bisa melihat nih, kita di sini juga didukung nih Pak dengan lab yang super canggih nih, dengan alat-alatnya yang udah didukung, mic yang super keren, terus ada ya berbagai alat-alat lain gitu. Ini juga salah satu contoh nyata gitu, PENS memang memberikan fasilitas yang terbaik gitu untuk mahasiswanya untuk berkarya gitu ya Pak ya. Bahkan mahasiswanya tuh kerasan ada di kampus ya. Ya betul. Kita tuh sampai kebingungan ya, ini mahasiswa jam 10 malam kok nggak pulang-pulang ya gitu ya. Karena kerasan di kampus ya. Kerasan karena juga memang dikasih fasilitas, setiap ruangan ada AC dengan pemberian PC yang juga speknya memang memungkinkan gitu untuk mengerjakan tugas-tugas dan lain-lain itu. Jadi memang didukung sama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini untuk terus berkembang gitu ya Pak ya. Mungkin inovasi-inovasi lain gitu dari teman-teman nih ditunggu nih, betul ya Pak ya? Inovasi-inovasi lain mungkin tadi sudah disebutkan gitu, mulai dari bis listrik itu tadi, juga ada mobil listrik dan lain-lain, itu merupakan contoh yang udah ada. Nah, ditunggu nih teman-teman nih untuk memberikan inovasinya nih, mungkin dari calon-calon mahasiswa baru atau bahkan mahasiswa yang lagi ada di PENS saat ini masih bingung nih, kita sebenarnya punya ide, cuman bingung mau ngembangin di mana, mungkin bisa ikut tim-tim yang ada di PENS ya Pak ya. Karena memang dari tim kemahasiswaan PENS itu sangat terbuka ya Pak ya. Betul ya. Dan juga ya satu hal yang unik juga, ini tren yang baru ya, seiring dengan generasi milenial sekarang ya, mereka sering untuk berinovasi ya, sehingga terpikir ingin buat startup ya. Iya gitu. betul. Nah, itu juga kita wadahi, kita punya inkubator bisnis di sini, yang dimana mahasiswa itu ya bisa join di situ ya. Bisa join kalau mereka interest ingin membuat startup. Nah, kita sediakan ya, ada working space ya, kemudian ada pembinanya di situ. Kemudian kita kawal itu ya. Kita kawal sampai mereka lulus, sampai jadi alumni masih kita kawal ya. Sekalipun masih jadi alumni ya. Jadi kalau kita lihat di belakang kampus PENS itu ada satu space ya untuk para inkubator bisnis partners itu, mereka join di situ. Nah, itu ada alumni, ada mahasiswa PENS, ada juga yang dari ya lulusan perguruan tinggi lain, mereka join di inkubator bisnis kita gitu. Karena memang kembali lagi, memang di PENS itu sangat teliti ya Pak, dan menurut saya peka sih kepada apa yang memang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Misal dari industri itu tadi, bahkan dunia usaha pun ada gitu. Dan ini balik lagi sih Pak ke tridharma mahasiswa itu ya Pak ya, karena mahasiswa itu harus menjadi agent of change itu tadi, bukan hanya mahasiswa yang setelah lulus kerja gitu, tapi mahasiswa juga bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain itu ya Pak ya. Betul, sesuai passionnya ya. Iya betul. Mahasiswa mau jadi apa sekarang ya? Dia mau berkarir misalkan di industri yang hebat ya. Kita bekali skillnya, kita bekali ilmunya, pengalamannya, kita dampingi dengan dosen-dosen yang memang cukup mumpuni. Dia ingin berwirausaha, ya kita dampingi juga ya gitu. Intinya ya kita berusaha untuk mewadahi ya pengembangan kompetensi mahasiswa itu sesuai dengan passionnya masing-masing. Apalagi dengan peraturan pemerintah sekarang ya, kurikulum MBKM itu ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu justru malah memberikan fleksibilitas buat mahasiswa itu untuk bisa menyalurkan passion itu, dan itu secara formal diakui sebagai kredit ya. Gitu. Jadi kerennya di situ ya. Memang kalau dibilang Politeknik nomor 1 di Indonesia memang terbukti sih Pak. Terbukti sekali dari berbagai macam yang udah diberikan gitu ya dari PENS, mulai dari inovasinya, prestasinya, bahkan itu tadi yang Bapak udah bilang ya, inkubator bisnis itu memang
membangun mahasiswa untuk terus berkarya, bukan hanya mungkin nanti mau ke industri, dia bisa berkarya di usaha dan lain-lain itu tadi. Dan setahu saya ya Pak, inkubator bisnis di PENS ini memang nomor 1 ya Pak ya? Ya, kita kemarin ikut kejuaraan di Surabaya, ya di antara perguruan tinggi lain kita terpilih nomor 1 ya. Dan kemarin ada rilis dari Asian Development Bank di Desember 2021. Kita tuh tercatat sebagai role model untuk inkubator bisnis di perguruan tinggi, salah satu dari 3 yang terbaik di Indonesia. Keren banget memang. Bukan hanya ini ya, bukan hanya juara-juara, tapi memang didedikasikan untuk kebutuhan yang ada di lingkungan itu tadi. Karena menurut saya ya Pak, menurut saya pribadi itu usaha tuh memang dibutuhkan gitu loh. Bukan hanya itu tadi, kalau kita lihat ya, kalau dari teman-teman mungkin kepo-kepo ya yang ada di inkubator bisnis ada apa aja, itu ada hasil-hasil dari startup yang ada di sana itu memang didedikasikan untuk lingkungan gitu, untuk masyarakat luas. Jadi memang bermanfaat itu tadi ya Pak ya. Jadi memang seluruh yang ada dihasilkan di PENS itu memang sangat bermanfaat dan didukung oleh orang-orang yang sangat kompeten juga di bidangnya gitu ya Pak ya. Karena tuh ayo bergabung di PENS. Iya gitu. Balik lagi, ayo gabung di PENS karena ya lengkap ya Pak. Udah paket lengkap, mau apa aja bisa di sini. Mau ngembangin hard skill, soft skill ada. Kalau hard skill mungkin dari kegiatan belajar ya Pak, kegiatan belajar pengajar di kampus, di kelas itu bisa mendapatkan hard skillnya. Mungkin kalau teman-teman penasaran pengen dapat hard skill aja kurang, bisa menambah soft skill, ikut organisasi, ikut UKM dan unit kegiatan mahasiswa itu tadi, dan berbagai macam kegiatan tuh ada di PENS gitu, dan rutin gitu dilakukan itu tadi. Potensinya kita sediakan wadah untuk berkembang ya, sehingga mahasiswa itu gimana caranya potensinya keluar semua. Jangan sampai kita punya mahasiswa itu mahasiswa tidur ya. Gitu. Jadi gimana caranya potensinya tersalurkan semua. Dia pingin apa kita salurkan, pingin apa kita salurkan. Mahasiswa harus aktif itu tadi ya Pak, harus aktif karena ya balik lagi dari PENS udah memberikan wadah. Jadi kalau kita udah diberi wadah gitu ya sama PENS itu tadi, alangkah baiknya kita memberikan timbal balik yang baik gitu ya Pak, timbal balik yang baik dengan cara misal ikut kegiatan dan ikut lomba gitu misal, dan juga sampai menang gitu. Menang lomba bukan hanya di nasional, bahkan di internasional itu tadi. Banyak ya Pak kejuaraan di PENS ini yang dimenangkan oleh anak-anak mahasiswa di sini. Betul. Tahun kemarin kita tercatat sebagai juara 3 di lomba Kansat competition, yaitu lomba roket ya. Roket. Yang di Virginia di US bulan Juli 2022. Itu mahasiswa semua ya. Itu yang ikut ya. Dan mereka ya dan capaiannya bukan tiba-tiba begitu ya. Itu diawali dari beberapa tahun kemarin. Mereka coba ikut nggak berhasil, kemudian coba dipupuk lagi, ikut lagi ya. Terus yang menarik itu adalah kakak kelasnya yang ikut tahun sebelumnya itu juga ikut mengawal ya. Oh gitu, iya, tetap membantu. Tetap membantu ya gitu. Terus kita kuatkan lagi dan akhirnya berhasil ya mencapai juara 3. Ya. Gitu. Kita doakan aja ya Pak, tahun ini 2023 insya Allah Kansat competition Indonesia nih diwakili oleh PENS mendapatkan juara 1 ya Pak ya. Amin. Dan juga dengar ya Pak, tahun ini KMIPN diadakan di PENS ya Pak? Di PENS ya. Jadi di Politeknik itu ada kompetisi rutin tahunan ya di bidang informatika, namanya KMIPN ya, kompetisi mahasiswa bidang informatika Politeknik nasional ya. Jadi itu diikuti oleh seluruh mahasiswa di Indonesia di institusi politeknik dalam bidang informatika. Nah, penyelenggara yang keempat ini nanti akan diselenggarakan di kampus kita di PENS ya, itu yang keempat. Dan yang menarik adalah PENS itu dari mulai KMIPN yang pertama, kedua, ketiga itu selalu juara umum berturut-turut ya. Dan tantangan juga itu ya. Tantangan tapi memang dicetak juga ya Pak, dicetak juga dari sumber daya mahasiswa yang benar-benar kompeten gitu. Jadi memang tadi balik lagi dari dosen, dari mahasiswanya memang berkeinginan gitu untuk menjuarai lomba-lomba yang diadakan gitu sekarang. Ya Pak ya. Iya. Dan juga semoga nih tahun ini KMIPN diadakan di PENS dan juga
bisa mendapatkan, kita tetap mempertahankan gelar. Iya, juara umum lagi. Kemarin kalau nggak salah di itu ya Pak, Poli Batam ya Pak ya. Kemarin di Batam. Iya, Poli Batam. Terbang juara 1 gitu, juara umum malah. Tahun ini di PENS tuan rumah haruslah harus juara umum ya. Mudah-mudahan kita berusaha mempersembahkan yang terbaik lah. Jadi satu sama lain ya, di institusi kita menyediakan akses ya, dari pendampingan, kemudian sarana, prasarana. Kemudian dari sisi mahasiswa juga ya, kita berusaha memotivasi antusiasme mereka untuk ikut ya. Nah, tinggal sekarang ya mahasiswa itu berbondong-bondong ikut ya, mempersembahkan yang terbaik untuk institusi. Iya, ini nanti mungkin lombanya kan banyak ya Pak, banyak bidangnya, tapi memang bukan meskipun PENS itu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, elektro ya Pak ya. Ini lombanya di bidang IT lah, tapi itu tidak menutup kemungkinan PENS untuk menang gitu, PENS untuk terus berkarya di bidang informatika itu tadi gitu. Karena memang di PENS juga ada program studinya ya Pak ya, program studinya ada jenjang D3, diploma 3 dan juga D4 atau diploma 4 atau setara dengan S1 itu tadi ya Pak ya. Nah, di situ dari mungkin pembelajaran di kelas gitu ya Pak, dari pembelajaran di kelas itu turunlah dari teman-teman itu mulai mengikuti kegiatan perlombaan itu tadi ya Pak ya. Betul. Kebanyakan begitu Pak dari PENS gitu. Iya. Jadi pengawalan mereka itu ya kita koordinasikan itu di level pembina dan pembimbing kegiatan. Nah, kemudian kita gerakkan itu dosen-dosen yang ada di setiap prodi yang terkait dengan bidang informatika untuk bisa mendampingi mahasiswa mereka masing-masing. Nah, kemudian bentuk tim ya. Tim itu biasanya mereka lintas angkatan biasanya. Nah, kemudian dari situ ya kita melakukan pembinaan ya sebelum kompetisi itu berlangsung ya. Itu berapa bulan sebelumnya, kayak sekarang ini udah kita mulai ya. Tuh. Nah, itu kita kawal terus ya sampai ke hari hanya ya. Kemudian mereka siap untuk mempersembahkan yang terbaik. Dan alhamdulillah ya selama 3 tahun ini kami berhasil juara umum. Nah, mudah-mudahan yang di keempat ini juga harapan itu terkabul lagi. Amin, amin. Karena memang prosesnya udah panjang dan juga dari teman-teman juga mungkin udah meluangkan berbagai waktu gitu, membuang banyak waktu gitu. Tapi tetaplah ya, semoga hasil jerih payah mereka itu menang lah, bisa mendapatkan kemenangan itu untuk Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Jos. Iya, jujur, orisinil, semangat dan santun gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas perihal kerjasama, inovasi, sejarah juga ya Pak. Mungkin kita lanjut aja nih, kayak Bapak mungkin ada nih harapan atau rencana nih ke depannya untuk Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini tadi Pak. Ya, pengembangan di PENS ke depan itu ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Iya. Yang pertama, infrastruktur ya, kita berusaha untuk menuntaskan dan menyelesaikan amanah pemerintah untuk pembangunan gedung 12 lantai yang kita pakai untuk smart automation building ya. Dan itu ada beberapa program studi yang akan kita benamkan di sana, yang program studi itu siap untuk berkomitmen menerapkan project based learning ya, secara bertahap dari mulai semester 1 sampai semester 8 kalau dia D4 ya. Untuk S2 dan S3 juga ada. Nah, itu mudah-mudahan lancar di akhir tahun ini, itu mudah-mudahan sudah selesai sehingga tahun depan bisa kita pakai ya pemanfaatannya. Itu yang terkait dengan infrastruktur. Yang kedua adalah terkait dengan bentuk penyelenggaraan perguruan tinggi. Kita sekarang ingin beralih ke badan hukum yang berbeda dari yang sekarang, yaitu badan hukum BLU. Jadi Badan Layanan Umum ya, yang dimana kita yakin ya dengan adanya badan hukum yang baru itu kita bisa lebih fleksibel untuk mengembangkan inovasi kita. Nah, kita masih tahun ini kita punya tantangan untuk mewujudkan cita-cita itu. Yang ketiga adalah kita mencoba untuk melakukan akselerasi
inovasi. Memang sudah banyak inovasinya, tapi tantangan ke depan itu makin ketat, makin hebat ya. Gitu. Kita tidak hanya berkompetisi di nasional saja, di regional saja, tapi tahun-tahun ke depan itu dunia ini semakin borderless ya. Betul. Batasan antar negara semakin tidak terlihat. Karena itu semenjak tahun kemarin kita mencoba untuk melakukan penataan laboratorium. Dari mulai itu infrastruktur, peralatan, kemudian penamaan, bahkan sampai ke penamaan ya. Itu bahkan sampai ke keanggotaan di lab itu. Kemudian lab-lab yang penamaannya lama kita ganti yang baru untuk bisa menjawab tantangan zaman. Kemudian kita juga melakukan redefinisi research group ya. Jadi research group yang bidangnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kita ganti dengan bidang-bidang yang kemungkinan ya punya promising value ke depannya untuk bisa menjawab tantangan zaman. Jadi kita lakukan redefinisi research group, kemudian kita melakukan redefinisi research center ya, termasuk membuat pusat-pusat unggulan teknologi yang kira-kira bisa menjawab inovasi-inovasi ke depan ya. Gitu. Di antaranya adalah kita buat pusat riset dan inovasi elektrifikasi transportasi, salah satunya. Sebentar lagi kita akan buat ya pusat riset dan inovasi untuk teknologi energi. Gitu. Jadi kita mencoba untuk melihat bahwa ke depan memang kita punya potensi besar, tapi tantangan juga lebih besar ya. Sehingga kita harus membekali diri untuk bagaimana bisa menjawab tantangan yang hebat itu. Nah, itu di sisi penataan lab ya, kemudian research group, research center. Kemudian yang lainnya adalah ya kita ingin melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan efisiensi kerja ya. Nah, mulai terlihat di semester lalu ya, itu adanya masa transisi semester itu kelihatan kosong 8 minggu sudah mulai terlihat ya. Nah, itu memang kita desain ya, karena itu baru pertama kemarin. Nah, rencananya kita akan buat yang namanya open lab ya. Jadi di perpindahan semester itu nanti ada waktu sekitar 8 sampai 9 minggu, di mana dosen, mahasiswa yang berada di lab itu mereka ya mempunyai waktu ya untuk bisa mengembangkan kreativitas mereka itu untuk melayani kebutuhan masyarakat ya. Gitu. Jadi mereka menghidupkan lab itu dengan proyek industri, dengan melakukan pelatihan, dengan melakukan magang industri, mereka mau studi apa dan sebagainya ya. Gitu. Jadi kreativitas itu bisa dikembangkan di waktu-waktu yang perpindahan semester itu ya. Itu. Nah, harapannya adalah ya dengan seperti itu, baik itu dosen, mahasiswa itu punya waktu untuk bisa mengevaluasi ya perjalanan hidup dia ya. Saya bisa apa, udah bisa apa, kemudian ke depannya saya harus membekali apa dan sebagainya, terus bagaimana menjawab itu. Nah, waktu-waktu kosong itu kita sediakan memang itu. Bahkan kita sediakan ya sampai ke mekanisme misalkan ujung-ujungnya sampai ke sharing profit misalkan. Di mana lab itu ya bisa hidup bahkan sampai ke generate income ya. Gitu. Kedepannya begitu ya. Nah, harapannya adalah lab-lab itu hidup ya sehingga akselerasi inovasi itu tambah cepat gitu. Iya. Harapannya begitu. Nah, yang keempat adalah yang terkait dengan lingkungan kampus ya, kita berusaha untuk melakukan peremajaan kampus ya. Gitu. Kita perbanyak ya tempat-tempat yang terkait dengan working spaces ya. Itu mahasiswa, dosen ya. Itu seringkali kalau di engineering itu mereka butuh space-space yang agak hijau, santai ya, dengan warna-warni dan sebagainya. Nah, kita mencoba untuk ya melakukan bertahap ya. Kampus ini ya itu lebih remaja begitu ya. Jadi lebih milenial. Nah, harapannya enak dipandang ya. Memang ya kesan bahwa teknik itu sulit ya. Kemudian teknik itu serem ya. Nah, itu ya kita mau hapus ya. Bahwa teknik itu menyenangkan sih ya. Gitu. Buktinya apa ya? Buktinya mereka dengan sukaria itu. Terus terlihat ya secara environment lingkungan di kampus kita itu terlihat ya.
ada permajaan, ada working space dan sebagainya. Nah, itu yang kita mau melangkah ke sana. Iya. Ya. Mungkin itu juga bisa jadi apa ya? Bisa jadi nilai plus ya Pak gitu. Mahasiswa tuh bisa aja mungkin capek nge-lab gitu, ngelihat laptop dan lain-lain. Refreshing gitu ya, nggak perlu jauh-jauh keluar kota untuk refreshing, di kampus sudah bisa refreshing bareng kayak gitu sama teman-teman. Untuk bukan hanya refreshing gitu, bisa sambil tetap ngerjain tugas bareng, tetap sambil ya mencari-cari ide-ide dan lain-lain itu tadi. Dari kampus Pens udah memberikan tuh hal tersebut. Jadi untuk teman-teman tuh balik lagi, jangan jangan menjadi mahasiswa yang pasif lah. Kita harus tetap aktif gitu, karena di kampus juga udah diberikan sarana-sarana seperti itu, fasilitas seperti itu untuk menunjang mahasiswanya itu tadi. Betul ya Pak ya? Nah, mungkin nih Pak, tadi kan udah sedikit tuh inovasi, sedikit harapan Bapak untuk mahasiswa Pens. Mungkin ada tambahan Pak, untuk tambahan-tambahan harapan Bapak kepada mahasiswa Pens itu tadi Pak. Iya, yang pertama slogan Pens itu harus terus dipegang oleh semua ya sivitas akademika Pens ya. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa harus pegang slogan itu, yaitu JOS ya. Jadi sivitas akademika Pens ya, termasuk mahasiswa itu harus jujur ya. Dimanapun, tidak harus saat mereka jadi mahasiswa saja, tapi mereka lulus pun ya itu harus dibawa kemana-mana. Jujur. Apalah artinya kita pinter, apalah artinya kita punya kelebihan dan segala macam kalau kita tidak jujur. Iya betul. Akan di ground itu nilainya jadi 0 ya kalau kita tidak jujur. Jujur itu merupakan satu bekal yang cukup ya berharga ya dimanapun kita berada. Tuh. Jadi jujur. Yang kedua adalah orisinil ya. Orisinil itu potensi kita kembangkan ya. Jangan sampai ya kita itu mengkopi karya orang lain ya. Itu harus kita hindari, karena ya kita sendiri punya potensi yang cukup besar untuk bisa mempersembahkan yang terbaik ya. Itu jadi orisinil ya. Nah, itu kita kedepan ya. Kemudian yang ketiga adalah semangat ya. Jadi dimanapun ya yang namanya kendala itu pasti ada ya. Tidak hanya mahasiswa, dosen, siapapun ya. Itu ya bahkan ketika mahasiswa sudah lulus, ketika cari kerja, ketika sudah bekerja dan sebagainya, yang namanya tantangan, ya masalah dan sebagainya pasti besar. Betul. Nah, tantangan, masalah dan semuanya itu bisa dihadapi dengan ya satu kata kunci, semangat. Jadi semangat untuk bisa menyelesaikan, semangat untuk bisa bertahan, semangat untuk bisa ya menghadapi ya future ya, masa depan ya. Itu kata kuncinya di semangat ya. Dan yang keempat ya harus ditutup dengan santun. Jadi budi pekerti, akhlaknya yang bagus ya, tindak tanduknya yang bagus ya. Jangan sampai kurang ajar dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita bisa berperilaku yang baik dengan siapapun ya. Gitu. Nah, jadi semangat slogan Pens yang pertama ini, JOS ini harus melekat. Tuh. Nah, kalau keempat ini sudah melekat ya ke sivitas akademika Pens, maka kita akan menjadi apapun itu gampang. Gitu. Tinggal kita sesuaikan kita mau apa sih sebenarnya. Pihak kampus hanya sebagai fasilitator ya, menyediakan wadah-wadah, menyediakan sarana, prasarana dan sebagainya, pendidikan yang baik ya. Nah, tinggal sekarang mahasiswa ingin mau jadi apa ya gitu. Tinggal memanfaatkan saja. Ya, yang penting bekal tadi JOS itu dipegang. Nah, yang berikutnya adalah ya tinggal mahasiswanya mau jalan ya. Gitu. Begitu jalan udahlah ya, mekanisme apapun nanti lama-lama ya pasti akan membentuk karakter mahasiswa itu ya. Jadi ada dua tadi ya, JOS ya, dengan satunya lagi adalah ya gimana caranya mereka terus mengembangkan potensi diri. Jangan tidur ya. Ya benar tuh, balik lagi ke teman-teman, karena dari Pens udah memberikan fasilitas sebagai fasilitator itu tadi. Nah, balik lagi ke teman-teman untuk terus berkarya, berkembang itu melalui fasilitas-fasilitas sarana yang udah diberikan gitu oleh kampus gitu tadi ya Pak ya. Dan juga dari Pens juga memberikan dosen yang memberikan pengajaran gitu ke teman-teman, memberikan ilmu-ilmu gitu. Jangan jadi tinggal tidur ya gitu. Sayang banget gitu ilmunya, karena di sini juga kita bayar gitu, kita merasakan capek juga gitu. Pasti semua mahasiswa juga merasakan capek, dosen pun juga. Nah, tapi
gimana caranya kita untuk menjadi yang terbaik itu tadi ya Pak ya. Dan juga bukan hanya kegiatan belajar mengajar ya Pak, inovasi-inovasi prestasi juga didukung gitu oleh PENS. Jadi buat teman-teman ditunggu nih, apa nih inovasi kalian gitu, prestasi apa yang kalian bisa berikan untuk kampus itu tadi ya Pak ya. Mungkin nih Pak terakhir Pak, prestasi apa sih Pak yang insya Allah nih benar-benar pengen diraih oleh PENS gitu Pak? Oh, kita masih punya tantangan kemarin ya sebagai perguruan tinggi di dunia ya. Di Politeknik kita itu ya tercatat di Webomadetik masih di ranking 42. Oh iya. Itu tantangan ya. Artinya ya chance kita untuk bisa bermain di level internasional itu masih cukup luas ya. Tuh. Kemudian di Simago Institutional Ranking ya kita itu tercatat Politeknik nomor 12 terbaik di Asia. Tuh. Nah, artinya kita masih terbuka lebar itu untuk bisa bermain ya di level internasional ya untuk menjadi perguruan tinggi yang lebih baik lagi. Masih banyak kekurangan-kekurangan pastinya ya, kita punya banyak kekurangan di sana sini, tapi justru itu menjadikan tantangan buat kita bagaimana menjadikan kekurangan itu untuk menjadi kita lebih baik ya. Itu. Nah, itulah pentingnya kita harus terus berimprovisasi, berinovasi ya, terus semangat ya. Itu karena potensi kita untuk berkembang ke depannya itu sangat besar ya. Nah, ini tidak mampu kalau dilakukan oleh misalkan dari kami sendiri di manajemen ya. Jadi harus semuanya melangkah bersama-sama ya. Jadi manajemennya mulai dari atas, direktur, secara struktural organisasi itu ya bangkit bersama-sama, kemudian dosennya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk mahasiswa. Ayo kita bangun sama-sama PENS ini ke depannya, karena kalau PENS ini ya jadi lebih baik, lebih maju dan sebagainya, pasti citra itu nanti akan melekat ke kita juga, kembali ke kita juga. Jadi begitu. Gak akan rugi sih Pak, bener. Gak akan rugi karena di awal pun Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tuh udah menjadi politeknik terbaik lah ya Pak ya, bisa dibilang nomor 12 di Asia dan lain-lain itu tadi prestasi-prestasinya. Dan dari teman-teman tuh tinggal melanjutkan aja ya Pak ya, tinggal melanjutkan prestasi yang ada di PENS. Nah, maka dari itu teman-teman juga dibutuhkan nih regenerasi ya Pak ya, regenerasi mahasiswa yang ada di PENS untuk terus berkembang gitu. Mungkin sekarang yang kelas 3, yang kelas 4 bentar lagi lulus, dibutuhkan mahasiswa-mahasiswa baru yang benar-benar ingin berprestasi bukan hanya di bidang nasional, bahkan di internasional juga ya Pak ya. Karena banyak potensi itu tadi yang Bapak bilang ya, banyak potensi yang bisa dikembangkan gitu untuk teman-teman melangkah di perlombaan baik nasional maupun internasional itu tadi. Karena memang banyak ya Pak dari mahasiswa itu yang ikut lomba-lomba baik nasional dari berbagai universitas gitu, dan juga di universitasnya bukan hanya di Jawa Timur, di luar Jawa Timur, dan juga bukan hanya politeknik ya itu tadi, universitas dan lain-lain. Karena memang mungkin orang-orang masih bilang ya Pak, politeknik gitu beda gitu sama universitas, tapi bisalah kita itu bersaing gitu ya Pak sama universitas itu ya, tadi. Kita kemarin tercatat di Simago Institutional Ranking itu sebagai perguruan tinggi. Jadi tidak hanya politeknik, perguruan tinggi ya, ranking 1 kategori inovasi di Indonesia gitu. Artinya ya dalam kategori-kategori tertentu ya katakanlah inovasi ya, itu kita ya berkompetisi sehat ya. Itu dengan teman-teman kita di perguruan tinggi lain ya, bagaimana mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa, untuk negeri ya, bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat ya. Nah, kita mempunyai tantangan itu ya, dan itu harus kita jawab ya. Iya, tantangan-tantangan itu yang bisa ngebuat Politeknik Elektronika Negeri Surabaya itu untuk terus berkembang baik dari inovasi itu tadi ya Pak ya. Dan mahasiswanya juga benar-benar dibutuhkan gitu ya Pak, peran-perannya gitu. Karena dari sini tadi Bapak udah bilang ya, kekurangan yang ada di PENS gitu ya, kekurangan yang ada saat ini itu perlu dibenahi bareng-bareng dari segala aspek gitu ya Pak, baik dari tenaga pendidik dan juga mahasiswa itu terus berkembang gitu, diharapkan untuk terus berkembang untuk menutupi kekurangan itu ya Pak. Betul. Ya.
Nah, kita udah banyak ya Pak ya ngobrol, udah panjang lebar gitu ya Pak ya, berbagai macam informasi nih Bapak berikan gitu ke kita semua, dan bukan hanya saya, pendengar juga yang ada di rumah juga mendengarkan podcast ini juga pasti semakin penasaran gitu dengan PENS, apa itu PENS dan lain-lain. Itu terjawab ya Pak di sini ya Pak, bisa dibilang. Nah, di sini mungkin saya bisa kasih kesimpulan ya Pak ya. Kesimpulannya itu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya memang menjadi politeknik nomor 1 di Indonesia. Dari berbagai inovasi yang udah diberikan oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini didukung oleh berbagai macam metode pembelajaran ya Pak. Salah satunya itu Lab Education Full yang memberikan ruang untuk dosen dan juga mahasiswa untuk bekerja sama, saling belajar bareng bersama di lab untuk menghasilkan karya-karya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas gitu ya Pak ya. Dan juga PENS ini sebagai politeknik nomor 1 perguruan tinggi bidang inovasi nomor 1 di Indonesia, ini memberikan berbagai inovasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, itu mulai dari bis elektrik itu tadi ya Pak ya, dan mobil elektrik dan berbagai macam inovasi yang diberikan gitu dari PENS bekerja sama dengan mitra maupun bekerja sama sendiri gitu antar dosen dan juga mahasiswa itu tadi, didukung oleh sarana prasarana yang cukup memberikan mahasiswa ini keleluasan ya Pak ya, keleluasaan untuk berkarya itu tadi. Nah, juga di PENS ini tetap dari mahasiswa semua yang ada di PENS ini, dari sivitas akademik dan lain-lain, itu harus tetap menjunjung slogannya PENS itu ya Pak ya. PENS Just itu tadi, jujur, orisinil, semangat dan santun. Nah, di situ kita harus terus berkembang gitu ya Pak, harus terus dipegang itu slogan dimanapun dan kapanpun dengan siapapun itu tadi ya Pak ya, karena slogan itu bisa memberikan dampak yang baik itu untuk sekitar dan juga untuk diri kita sendiri itu tadi ya Pak ya. Mungkin Pak Pak Ali ada tambahan gitu untuk menutup gitu? Ya, buat mitra kaula muda ya, para calon ya mahasiswa ya, kami tunggu di kampus inovasi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ya, untuk bisa mengembangkan potensi diri, mengembangkan kreativitas, mengembangkan daya imajinasi. Ayo gabung di kampus kami, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Memang ya, ditunggu nih teman-teman nih di kampus Politeknik nomor 1 di Indonesia. Jadi buat teman-teman gak akan rugi untuk mendaftar di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, karena Politeknik Elektronika Negeri Surabaya itu terus berkembang ke depannya. Udah disiapkan ya Pak, udah disiapkan berbagai inovasi-inovasi ke depannya untuk teman-teman ini, didukung oleh fasilitas yang memadai dan lain-lain itu tadi, untuk terus berkarya dan berkembang di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Terima kasih Pak Ali. Oke, sama-sama. Menyempatkan waktunya gitu ya bersama kita ngobrol gitu. Maaf ya Pak, diganggu waktunya. Amin. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih udah mendengarkan si PENS episode kali ini bersama Bapak Ali Ridho Barakbah, Eskom PhD selaku Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tetap didengarkan terus podcast si PENS mulai dari YouTube dan juga Spotify-nya buat teman-teman, untuk memberikan untuk dari kami juga memberikan informasi-informasi lainnya perihal Politeknik Elektronika Negeri Surabaya itu sendiri. Jadi untuk teman-teman jangan lupa subscribe dan juga follow akun YouTube dan juga Spotify si PENS itu tadi. Oke, terima kasih teman-teman udah mendengarkan kita di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Jessica pamit undur diri. Dadah.